Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani Jeva, NIM C0D02348 dari Prodi Perpajakan kelas G, mata kuliah akuntansi pajak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Bapak Lutfi, SEMSC. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak. Definisi biaya dibayar di muka yaitu merupakan salah satu komponen penting dalam akuntansi yang memiliki karakteristik khusus. Secara konseptual, biaya dibayar di muka dapat didefinisikan sebagai pengeluaran yang telah dilakukan pada periode saat ini untuk manfaat atau jasa yang akan diterima pada periode mendatang. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, biaya yang dibayar di muka adalah biaya yang telah terjadi tetapi mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aset. Karakteristik biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak. Yang pertama, sifat aset dan beban. Biaya dibayar di muka memiliki dualisme sifat, yaitu sebagai aset dan beban. Yang kedua, amortisasi sistematis. Biaya dibayar di muka diamortisasi secara sistematis, biasanya menggunakan metode garis lurus atau straight line method, sesuai dengan periode manfaat yang diterima. Yang ketiga, periode manfaat. Periode manfaat dari biaya dibayar di muka dapat bervariasi, mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada jenis biaya dan perjanjian yang mendasarinya. Yang keempat, klasifikasi dalam laporan keuangan. Biaya dibayar di muka umumnya diklasifikasikan sebagai aset lancar dalam neraca kecuali jika periode manfaatnya melebihi 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Yang kelima, implikasi arus kas. Dari perspektif arus kas, biaya dibayar di muka mewakili arus kas keluar pada saat pembayaran dilakukan, meskipun dampaknya terhadap laba rugi terjadi secara bertahap sepanjang periode manfaat. Yang keenam, perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan. Seringkali terdapat perbedaan antara perlakuan akuntansi dan perlakuan perpajakan untuk biaya dibayar di muka. Perbedaan ini dapat menyebabkan munculnya perbedaan temporer dalam perhitungan laba kena pajak yang pada gilirannya dapat menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Berikutnya ada jenis-jenis biaya dibayar di muka. Jenis yang pertama yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka merupakan salah satu jenis biaya dibayar di muka yang paling umum dijumpai. Ini terjadi ketika perusahaan membayar sewa atas properti, gedung, atau peralatan untuk periode lebih dari 1 bulan di muka. Yang kedua, asuransi dibayar di muka. Premi asuransi seringkali dibayarkan untuk cakupan beberapa bulan atau setahun ke depan. Pembayaran ini dicatat sebagai asuransi dibayar di muka dan diamortisasi selama masa pertangguhan asuransi. Yang ketiga, pajak dibayar di muka. Beberapa jenis pajak seperti pajak pertambahan nilai atau PPN, masukan yang belum dikreditkan, atau pajak penghasilan atau PPh yang dibayar di muka melalui asuransi PPh pasal 25 dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Lalu jenis-jenis biaya dibayar di muka yang lainnya ada bunga dibayar di muka, perlengkapan dan bahan habis pakai. Lalu ada iklan dan promosi dibayar di muka, biaya lisensi dan royalti dibayar di muka, dan biaya pengembangan dan penelitian dibayar di muka, dan uang muka pembelian atau kontrak. Lalu apa sih hubungan biaya dibayar di muka dengan akuntansi pajak?
yaitu yang pertama ada perbedaan pengakuan waktu. Dalam akuntansi komersial, biaya dibayar di muka diakui sebagai aset dan kemudian dibebankan secara bertahap sesuai dengan periode pemanfaatannya. Namun, dalam akuntansi pajak, beberapa jenis biaya dibayar di muka mungkin memiliki ketentuan pengakuan waktu yang berbeda sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini dapat menimbulkan beda waktu atau temporary difference yang berdampak pada perhitungan pajak tangguhan. Lalu yang kedua ada koreksi fiskal. Ada dua, yaitu koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi fiskal positif terjadi ketika beban yang telah diakui dalam laporan keuangan komersial belum dapat diakui sebagai biaya fiskal menurut peraturan perpajakan. Lalu yang kedua ada koreksi fiskal negatif, terjadi ketika beban yang belum diakui dalam laporan keuangan komersial sudah dapat diakui sebagai biaya fiskal menurut peraturan perpajakan. Yang ketiga, perencanaan pajak. Pemahaman yang baik mengenai perlakuan perpajakan terhadap biaya dibayar di muka dapat dimanfaatkan dalam strategi perencanaan yang legal. Misalnya dengan mempertimbangkan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembayaran tertentu agar dapat memaksimalkan pengakuan biaya fiskal dalam periode pajak tertentu. Lalu yang terakhir ada pengungkapan dalam SPT. Biaya dibayar di muka yang menimbulkan beda waktu atau beda tetap harus diungkapkan dalam lampiran SPT tahunan PPh Badan, khususnya dalam bagian rekonsiliasi fiskal. Pengungkapan ini penting untuk transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sekianlah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.